Baiklah, selamat datang teman-teman sekalian di channel Wara Eduka. Hari ini kita akan membahas tentang part numerik ya, dari 3 part yang ada, verbal, numerik, dan pecahan masalah. Dan pastikan teman-teman sebelum nonton video ini sudah mengerjakan ya soal free tryout dari Wara Eduka. Jika belum mengerjakan, silakan klik link di bawah, kerjakan dulu, baru nanti selesai mengerjakan, teman-teman bisa nonton pembahasan ini. Oke, kita akan bahas ya, Mas. Pertama, kita akan masuk ke soal eh, deret. Jadi di TPS itu total ada 25 soal, teman-teman. Dari 8 deret, 8 kecukupan data, dan 9 aritmatika aljabar. Kita coba dari nomor 24 ya, alias nomor 1 di numerik. Kita lihat di sini soalnya terlihat sulit ya sebenarnya. Tapi kalau teman-teman tidak putus asa dan mau mencoba gitu ya, sebenarnya nggak terlalu rumit gitu. Kita tulis ulang soalnya 50, ini kosong, dan ini 117, 11,5, terus 8,75, 7,375. Nah, kita lihat polanya dari sini ke sini ya teman-teman, itu 1,375, terus ini ke sini itu adalah 2,75, ini ke sini itu adalah 5,5. Kalau teman-teman lihat di soal ini kan pengalinya ya, dari sini situ kan adalah dikali 2 ya teman. Ini sini juga dikali 2, berarti jawaban selanjutnya adalah dikali 2, dapatlah 11. Bukan 117 ya, 17 ya soalnya ya. Nah, kita tambah 17 ini dengan 11, maka dapatlah 28. Untuk memastikan jawaban, kita coba ya. Kalau kita kali 2, kan dapatnya 22 ya. 28 tambah 22, dapatlah valid ya. Jawabannya adalah delta. Lanjut, nomor 31 teman-teman. 31 ini kalau teman-teman menggunakan pendekatan lompat satu, larik dua, atau lompat satu, lompat dua, atau bertingkat, ataupun dengan berbagai macam teknik lain itu akan susah. Kenapa? Karena ini adalah deret bilangan prima beruntun, teman-teman. Prima beruntun. Nah, setelah 31, 37, 41, 43, 47, gitu ya, 53, 59, itu adalah 61. Nah, gitu, teman-teman. Kadang kita nggak ngeh ya, tapi kalau kita ngeliat angkanya nih, ganjil nih, mencurigakan, kita coba deh, ini bilangan prima nggak ya? 26. Soal 26 ini kita bisa rubah soalnya teman-teman menjadi, bukan dirubah ya, tapi ditulis ulang, sorry, sorry. 51, 49, 83, 151. Atasnya kita lihat ini 16, ini min 1, ini eh min 2 ya teman-teman ya. Min 2, ini 34. Kita curiga nih, eh, dengan tingkat pertama nggak dapat jawaban, kita coba tingkat atasnya. Ini kan min 18 ya teman-teman. Ini plus 36. Wah, kita coba nih kali min 2 ya. Kayaknya bisa nih. Kalau kali min 2 dapatlah 72 minus ya. Kalau ditambahin jadi dapatnya minus 38, dikerjain dapatlah 45. Untuk ngecek validasi kita cek sampai kanan. Cocok nggak? Min 2 dapatlah 144, ditambah 106, endingnya 151. Cocok ya, maka jawabannya 45. Nomor 27. 27 kita tulis ulang dulu. Kadang ada yang tanya, Mas, kalau ngerjain soal apa namanya itu deret ini apakah wajib ditulis ulang ya? Nah, saya tipe orang yang menyarankan ditulis ulang, teman-teman. Walaupun makan waktu, tapi kalau ngerjain deret ini kita nulis ulang itu lebih nyaman gitu ya, daripada kita nggak nulis ulang malah zong gitu ya. Akhirnya ngabisin waktu dan nulis lagi ngabisin waktu gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana ada yang nyaman dengan tidak menulis, itu luar biasa banget. Lanjutkan maksud saya. 3 ke 20 itu 17, ini 18, ini 16, ini 20. Kita coba naikin levelnya, ini 1, ini min 2, ini ini positif ya, positif 4. Atasnya berarti kali min 2 ya teman-teman, kali min 2. Kali min 2 dapatlah min 8, dikaliin dia dapat 12, lanjutin 80. Oke, alfa teman-teman. Good ya. Lanjut, nomor 28. Jadi ini tinggal dibagi aja teman-teman. Dibagi 7 gitu ya. Dikurang 6 kali 5 gitu ya. Tambah 4. Ini bagi 3. Ini
kurang 2. Dan ini kan 7, 6, 5, 4, 3, 2. Berarti 1 ya. Bagi kurang kali tambah. Bagi kurang kali 1. Jadi jawabannya adalah 6. Lompat 1 biasa aja ya. Teman ya. Ini deret lompat 1. Kita coba nomor 29. 29 juga. Wah, ini luar biasa, teman-teman. Soal ini ternyata disusun dari perkalian bilangan prima beruntun. 6 itu kan 2 kali 3 ya. Terus 15 itu 3 kali 5. Terus 5 kali 7. Terus 7 kali 11. 11, 13. Kita lihat ya. Ini 6, 15, 35, 77, 143. Dan selanjutnya adalah 13 dikali 17. Itu kan dapat 221 ya. Nah, makanya jawabannya adalah 17 dikali 19. 323. Gitu, teman-teman. 30. 30 ini kita terus ulang dulu. 3, 5, 8, 14, 25 ya. Kita coba ini ke sini 2, ini ke sini 3, ini ke sini 6, ini ke sini 11. Kita lihat ini 1, 3, 5. Oke, ini 22 berarti ya. 22, 2, 7 berarti 18, 43. Oke. Lanjut ke 31. 8, 2, 4, 2, 2, 5, 6, 18. Kita lihat soalnya itu ini ke sini 16, min 2, 3, 4, minus 38. Kita lihat atasnya ya teman-teman. Ini ya ternyata min 8, ini 36, ini minus 72. Oke, atasnya lagi. Min 2, ini kali min 2, kali min 2 ya. 144, dapatlah 106, endingnya 124. Jadi ini deret bertingkat teman-teman. 144 dari mana sih ini? Ini ya, katanya salah. Jadi kan min 72 ya, berarti kan kalau dikaliin dapatlah 144, kalau dikaliin tadi 106, endingnya 124. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman untuk soal deret. Uh, Tipsnya kalau ngerjain deret ya dimulai aja, tapi saya nggak perlu terlalu diprioritaskan. Saran saya ngerjain deret itu di terakhir teman-teman. Setelah teman-teman ngerjain soal-soal di bawahnya, punya banyak waktu luang dan ketenangan, baru ngerjain soal deret ini. Lanjut ya, ke 32. 32 ini kalau kita kerjain manual lama banget. Nah, tips dari saya kalau ada soal kayak gini, dan teman-teman lihat ya, di opsi jawaban ini adalah angkanya beda-beda dan bulat, kita bisa pakai cara ini teman-teman, yaitu cara main belakang. Gitu. Main belakang ini, kita lihat aja nih, operasikan angka terakhirnya. 3 kuadrat kan 9 ya teman-teman. 9, ini 2 kuadrat 4, ya. Ini 1 gitu ya, dikurung, kurang gitu ya. Sedangkan ini 4 dikurang 1 dalam kurung ya teman-teman. Ini 2 pangkat 3, 8 tambah 1 dalam kurung. Nah ini 2 kuadrat 4 ditambah 3 gitu ya. Ini 8 dikurang 1. Gini teman-teman. Ini 1. Nah kalau kita kerjakan di soal ini sebenarnya bisa kita sederhanakan. Ini habis ya teman-teman ya. Ini habis berarti 1. Ini juga habis ya. 7 bagi 7, 1. 1 kali 1, 1. Maka jawabannya bravo. Ingat cara ini dipakai kalau teman-teman di opsi jawaban itu angkanya beda-beda dan bulat ya. Kalau desimal ya pakai jurus yang lain. Kebetulan di soal ini kita bisa menggunakan cara main belakang. Oke, nomor 33 Mas Mbak. Nomor 33 ini lumayan juga ya ngerjainnya. Tapi kita tetap kalau ngerjain soal matematika TBS ini semangatnya positivisme ya. Jadi jangan langsung takut ngeliat soal, kita kerjain dulu deh. 0,01 ya teman-teman. Ini kalau diakarin 0,01 gitu ya. Terus ada lagi nih bisa dikerjain 1 0,01 dikurangi 0,01 1 ya teman-teman. Kalau dikurangin ya. Terus yang ini kita dapat 0,75 itu 3 per 4. Ditambah ini sama ini coret 3 ya teman. 144 itu 12. Nah, jadi 3 per 12 4. Jadi 1/4. Di soal ini kita bisa lihat yang atasnya bisa jadi 1 dibagi 3 per 4 tambah 1/4 itu 1 gitu ya, alias 4 per 4 ya. Nah ini kita tambah, kita kerjakan yang kanan, Mbak, yang kanan, oke. 50% dibagi 5 itu kan 10% ya. Terus dikali per 10 pangkat min 1, itu sama aja dengan dikali 10 teman-teman.
Karena kan pangkat atasnya jadi minus, minus kali minus jadi positif ya. Terus dikurangin, coret, 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 5 ya teman-teman. 5 dikali 19% per 5. Oke, sikat. Habis ya teman-teman ya. 10% kali 10 itu berarti 100% ya. Akar dari 100% dikurangi 19%. Dapatnya adalah 81%. Diakarin, berarti akar sama dengan akar 81 per 100, berarti 0,9 ya teman-teman. Akar 819, akar 100 itu 10. Endingnya adalah, kita tinggal tambahin aja nih. 1 ditambah 0,9, dapatlah 1,9. Delta. Kita lanjut ke soal nomor 34. Soal 34 ini kategorinya adalah aljabar, teman-teman. Tipsnya, kalau ngerjain soal ini, ingat aturan ini. X kuadrat ditambah X min 3 itu boleh nggak saya rubah? Saya kasih bentuk umumnya gini ya. Px kuadrat ditambah Qx dikurangin R. Nah, sama dengan 0. Ditambah ya, ditambah R sama dengan 0. Ini penamaan aja ya, berarti P-nya ini 1, Q-nya ini 1, R-nya ini min 3. Kenapa? Karena ada rumusnya teman-teman. Kalau dia ini adalah akar-akarnya, kita jangan lupa rumus A plus B itu adalah min Q per P, alias min 1 per 1 ya, min 1. Terus kita juga harus ingat rumus perkalian. A dikali B itu adalah R per P. R per P itu berarti min 3 per 1. Jawabannya. Ya. Dari soal ini kita udah dapat dua informasi ya teman-teman. A plus B itu sama dengan min 1. A kali B itu min 3. Nah, kita keep ya. Terus kita kerjakan soal yang ini. Maunya kan ini ya teman-teman ya. Kita coba manipulasi dulu. Jadinya A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A. Nah, terus A-nya saya kumpulin. A kuadrat ditambah A ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Boleh ya? Terus A kuadrat ditambah A kuadrat ini kita apa ini? Ternyata kita bisa pakai aturan ini teman-teman. Kan A ini kan adalah akar dari ini ya. Berarti boleh dimasukin. Jadinya ini ya. A kuadrat ditambah A min 3 sama dengan 0. Sini ya. Set, set. Nah, dapatlah A kuadrat ditambah A sama dengan 3. Wah, dapat nih. Ini 3 ya. PR-nya tinggal ini nih. Ditambah A kuadrat tambah B kuadrat itu kan A ditambah B dikuadratin min 2AB ya teman-teman. Oke, jadi A plus B berapa nih? A plus B itu min 1 dikuadratin dikurangin 2 kali min 3. Ini 3. Endingnya berapa nih? Endingnya adalah 3 ditambah 1 ditambah 6. Jawabannya 10 ya teman-teman. Nah, gitu. Aman ya, Mas Mbak? Kita lanjut ke soal nomor 35. Ini juga menguras tenaga ya, kerja ini teman-teman. Agak lama tapi harus dihadapin. Jadi kalau soal kecukupan soal aljabar ini, rumus aljabar kita jangan sampai lupa, jangan sampai goyang teman-teman. Kita coba dulu ya. Ini kan perkalian ya teman-teman ya, dikali ya. Jadi kita bisa buat jadi X ditambah Y sama dengan 1 per 3 Y min X. Gitu ya. Dibalik kan, dipindah. Kita bisa rubah lagi X ditambah Y itu sama dengan 3 pangkat X min Y. Ya udah masuk ke soal sini ya. Berarti kan X tambah Y-nya katanya itu teman-teman. Berarti 3X min Y dalam kurung X min Y sama dengan 3. Kita dapat atasnya adalah 3X kuadrat min Y kuadrat. Nah, sorry, begitu ya. 3X min Y dikuadratin. Sama dengan 3. Dari sini kita dapat, pakai 1 ya. 3-nya habis, kita dapat informasi X min Y kuadrat itu sama dengan 1. Ada dua jawaban berarti ya. X min Y sama dengan 1. Bisa juga X min Y sama dengan min 1. Karena dalam kuadrat teman-teman, 1 kuadrat itu juga 1. Min 1 di kuadrat dan juga 1. Jadi ketika X min Y kuadrat itu sama dengan 1, ada dua jawaban kemungkinan ini ya. Nah, kita lock ya teman. Setelah kita dapat soal ini, kita kembangkan jawaban kita. Kita pakai X min Y sama dengan 1. Kita masukin ke sini ya. Berarti X ditambah Y pangkat 1 sama dengan 3. Ya udah tinggal eliminasi aja nih. Enak aja nih ya. 2X sama dengan 2. Oke. Min 2 ya. 2X sama dengan
Nah, ini tulisannya kita siapin dulu. Oke. Kita dapat 2x sama dengan min 2. Bukan 2x ya? Sorry. Kita tambah aja deh. Biar mudah. 2x sama dengan 4. Dapatlah x-nya sama dengan 2. Nah, kalau x-nya 2 berarti y-nya 1. Aman ya, teman-teman? Nah, yang jadi PR adalah yang selanjutnya nih. Ketika x min y sama dengan min 1. X min y sama dengan min 1. Efeknya apa? Efeknya kalau min 1 berarti ini kan kita dapatlah x tambah y pangkat min 1 sama dengan 3. Kita dapatlah x tambah y sama dengan 1/3. Dipindahin ya, dipecahin ke sini. Kita masukin yang eliminasi dengan x min y sama dengan min 1. Kita tambah aja teman-teman. Nanti teman-teman kerjakan, dapatlah x-nya itu sama dengan min 1/3. Kalau x-nya min 1/3, kita dapat y-nya itu adalah 2/3. Nah, tinggal eliminasi substitusi ya. Yaudah, kita mulai rangkai teman-teman. Kan yang dicari adalah x pangkat 3y ya. Berarti x-nya 2 pangkat 3 kali 1. Dapatlah 8. Itu kalau yang hijau. Nah, kalau yang merah, kita bisa pakai x-nya tadi berapa? X-nya itu min 1/3. X-nya min 1/3, teman-teman. Terus dipangkatin 3 dikali 2/3. Oke, coret ya. Dapatlah min 1/3 dikuadratin 1/9. Eko, gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. 36, teman-teman. Soal 36 ini seru banget ngertiin ya. Jadi ada cerita di mana ada 3 orang kerja. Ada si Eka. Eka ini kerjanya 16 hari selesai. Si Ade ini 36 hari selesai. Si Dinda itu 48 hari baru selesai. Nah, masalah timbul, masalah timbul sih, masalah timbul ketika mereka kerja bareng-bareng tapi nggak sampai akhir gitu ya. Si Eka berhenti di hari ketiga. Kalau berhenti di hari keempat, berarti dia cuma kerja 3 hari, berarti 3/16. Ya tambah ya. Si Ade kerja cuma 6 hari, habis itu berhenti, berarti 6/36. Berarti kan si Dinda ini kan bareng-bareng sama temennya itu kan cuma 6 hari ya. Nah, kita cek dulu nih. Kira-kira ini berapa 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 solusinya gitu ya. Ini kalau kita kejar teman-teman. Di sini 144 dibagi 16 itu kan 9 ya. 9 kali 3 27 ditambah 24 ditambah 18. Endingnya adalah 69/144. Ini adalah yang sudah. Berarti yang belum berapa? 1 dikurangin 69/144. Dapatlah 75/144. Nah, inilah yang dikerjakan sama si Dinda sampai akhir. Nah, terus solusi gimana kalau kayak gini kita ngerjain? Ya udah, kita kali aja dengan 48 karena kan dia 48 hari yang ngerjain ya. Coret dapat 3, 75 bagi 3 20 delta. Gitu, teman-teman. Oke, ikut ya. 25. Kita masuk ke soal nomor 37. 37 ini ada 3 orang kerja beda-beda, teman-teman. Bukan beda-beda ya, ya beda-beda kecepatan ya. Tapi si A ini kerja cuman 20. Jadi 1/20 ya, hari pertama dia sendiri, hari kedua juga dia sendiri, jadi 1/20 bagian. Hari ketiga mereka bareng-bareng A, B, C. Berarti 1/20 ditambah 1/30 ditambah 1/60. Jadi kalau ada soal kayak gini teman-teman, ubahlah jadi pecahan. Jadi kayak dia 20 hari berarti 1/20. Dia 30 hari 1/30. Itu maksudnya apa? Kita pengen nyari kalau 1 hari dia itu bisa ngerjain berapa persen sih gitu ya. Makanya seper-seper ini. Kalau kita tambahkan ini kan dapatnya 60 ya teman-teman. Penyebutnya sama ya. 60 ini kan berarti ini 3 ditambah 3 ditambah 3 gitu ya, terus ditambah 2 ditambah 1. Dapatnya adalah 12/60. Nah, 12/60 ini adalah 1/5. 12/60 ini adalah 1/5. Jadi, kesimpulannya apa? Artinya selama 3 hari, dia dapat 1/5, teman-teman. Alias, itu sama aja dengan 20% ya.
Jadi 3 hari itu cuma dapat 20%. Nah, jadi kalau pengen jadi 100%, berarti kali 5. Nah, 100%. Berarti harinya juga dikali 5. Biar mudah ya. Berarti 15 hari. Dapatlah 15. Bravo. Oke. Lanjut ya, teman-teman. 38. Di soal 38 ini soal yang makan banyak waktu gitu ketika ngerjain. Tapi kalau teman-teman hati-hati ngerjainnya, insya Allah aman ya. Kita buat dulu kondisinya. Kondisinya itu kan ada si A ya, ada si A dan si B ya. Oke, ada Risma sama Budi. Ini si Risma dari kota A, apa jadi kota A? Risma ya. Dia pergi, ini kota B ada si Budi, ini kota B. Nah, atau RB aja lah ya, Risma sama Budi. Nah, ketika Risma dan Budi ini ketika dia berangkat ke kota B, kota ini kota A, ini kota B lah. Nah, gitulah ya. Itu kecepatannya 6 kilo. Tapi ketika Risma si Budi berangkat itu kecepatannya 5 kilo. Kita cek dulu teman-teman, dia ngabisin waktu berapa? Jaraknya 297 ya. Berarti kecepatan waktunya Risma itu adalah 297 dibagi 6. Dapatlah 49,5 detik ya. Terus waktunya si B itu adalah 297 dibagi 5. Juga dapatlah 59,4. Nah, gitu teman-teman. Kalau kita lihat ya, Mas Mbak, di soal ini, em, kita kan bisa ini ya, apa namanya itu memperkirakan otomatis si R ini nyampe duluan, si B itu belum nyampe, betul ya, ke kota sebelumnya ya. Kita lihat kalau kita selisih ini ya teman-teman ya, berarti selisihnya ini ada sekitar 9,9 detik ya. Nah, biar mudah kita kerjain, kita genepin jadi 10 aja teman-teman, 10 detik. Artinya ketika si Rismani nyampe di kota B, si Budi belum nyampe kan ke kota A ya teman-teman. Nah, tapi ketika Budi udah nyampe sini ya, si Budi udah di sini, saya ganti warna hijau deh kondisinya. B udah di sini, si R ini maju 10 detik kan teman-teman, karena selisihnya 10 detik ya. Nah, berarti R tuh udah di sini. Ah, ketika maju 10 detik gitu ya teman-teman. Kita lihat ini kan kecepatannya tuh kan 60 ya, si Risma itu ya, konsisten ya. Berarti kalau 60 detik 60 kilo. Jaraknya sekarang yang ditempuh adalah tinggal 237. Dikurang aja ya. Nah, baru di sini kita pakai rumus apa teman-teman? Kalau yang bertumbuk di tengah ini, waktu adalah jarak bagi kecepatan satu ditambah kecepatan 2. Jaraknya 237. Nah, kecepatannya berapa nih? Kecepatannya ketika B berangkat tuh udah naik ya 7,5 ya. Ketika Risma yang pulang itu 6, berarti 7,5 ditambah 6. Ya udah, kalau dikerjain dapatlah 17,5. Pertanyaannya, kapan mereka ketemu 2 kali? Kita cek aja mau berangkat dari Risma atau dari si perspektif Risma atau perspektif si siapa? Si Budi, bebas teman-teman. Tapi yang lebih enak sih dari perspektif si Budi aja ya. Karena kan dia ketika berangkat pertama waktunya 59,4 teman-teman. Ketika ketemu di tengah-tengah tambah 17,5, 17,5. Kalau ditambahin dapatlah 77 lah teman-teman. Kita genapin 59,5 nggak apa-apa ya. Karena kan tadi kita pembulatan juga kan di sini ya. 9,9 kita tambahin 1. Jadi yang paling mendekati adalah 77 detik. Gitu, teman-teman. Aman ya, ini boleh di-post dan diulang-ulang di poin yang ini dan teman-teman boleh komen di kolom chat kalau ada part yang masih belum ngerti. 39. Ini ada cerita di mana ada perahu ya teman-teman ya. Ada perahu dari Hili ke Ulur. Dari hulu ke ilir. Nah, hulu itu kepala teman-teman. Jadi dari kepala menuju kaki gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu istilahnya itu ya. Jadi aliran air itu kan dari hulu ke hilir ya. Hulu itu kan kayak kepala gunung ya teman-teman. Efeknya apa kalau dia menuju ke hilir? Artinya ketika berangkat itu dia dibantu. Dari hulu ke hilir itu dia dibantu sama kecepatan air. Tapi ketika dari ili ke ulur dia diperlambat teman-teman. Nah kita lihat ya. Katanya kalau dari hulu dia eh, dari ilir ke hulu dia butuh waktu 6 jam teman-teman. Ketika berangkat ya. Tapi ketika pulang dia 5 jam. Wah, berarti kan lebih cepat ya dibantu sama air. Dan kecepatan airnya adalah 2 km/jam. Pertanyaannya, kalau perahunya di kecepatan air tenang itu berapa? Cara ngerjainnya gini, teman-teman. Kita pakai rumus, kita samain dulu ya. Jadi, jarak berangkat sama dengan jarak pulang. Nah, jarak berangkat itu kan
dia berangkat dari hilir ke ulur ya teman-teman ya, dari muara ke gunung gitu. Jadi kan diperlambat sama tekanan air. Jadi eh, waktu dikali kecepatannya dilambatin sama eh, apa namanya itu sama apa namanya kecepatan air teman-teman. Jadi kecepatan dikurangin dua. Tapi ketika dia pulang waktunya 5 gitu ya, dikali kecepatannya ditambah. Wah, lebih cepat dia. Ditambah 2. Ya udah tinggal dikaliin aja teman-teman. 6K min 12 sama dengan 5K ditambah 10. Dapat ya. 6K min 5K sama dengan 12 ditambah 10. Kecepatannya berapa? Dapatlah kecepatannya 22, teman-teman. Gitu. Simple ya. Sebenarnya kalau kita udah tahu triknya ya, Mas Mbak. Oke, lanjut nomor 40. Lagi nih, ini konsep bertemu di tengah-tengah, teman-teman. Ini ada lift dua gitu ya. Yang satu berangkat dari lantai berapa ya? 53. Yang satu berangkat dari lantai 13. Ini kan selisihnya itu kan 40 ya teman-teman ya. 40 selisihnya. Nah, kita cek kecepatannya. Ternyata kecepatan yang nggak usah sih, langsung aja ya. Berarti waktu mereka ketemu itu adalah jarak bagi kecepatan satu tambah kecepatan dua. Jaraknya berapa? 7. Sorry, jaraknya 40 ya. Nah, jaraknya 40. Kecepatannya berapa? Kecepatan satunya 50. Eh, kecepatan satunya adalah 48 ya teman-teman. 48 ditambah 72. Jadi dapatlah 40 per 120 ya Mas Mbak. Nah 40 per 120 ini kan sama dengan sepertiga ya. Tiga. Ya udah, sepertiga menit itu mereka ketemu. Nah kita tinggal tinggal ngecek nih. Kalau dia kecepatannya 48 lantai per menit dikali sepertiga itu kan artinya dapatlah 16 ya teman-teman ya. Ya udah tinggal 13 ini naik 16 lantai. Kutuk-kutuk-kutuk ditambah 16 dapatlah 29. Mas saya mau coba yang 53. Sama juga kan? Karena ketemu di tengah-tengah ya teman-teman. Tapi pakai kecepatan 72. 72 dikali sepertiga dapatlah 24. Kalau kita kurangin dia turun ya. Dia turun kan masih dikurang ya. Dapatlah 29 juga. Iya, jadi mau pakai pendekatan manapun jawabannya sama teman-teman. Gitu. Oke, lanjut ya. Kita masuk part kecukupan data. Nah, ini part kecukupan data ini salah satu part yang paling saya suka ketika ngerjain. Dan saran saya teman-teman bisa memprioritaskan untuk ngerjain kecukupan data dulu. Itu karena kecukupan data ini bisa nggak bisa pasti dapat gitu ya. Karena kan tinggal keyakinan kita kan, ini cukup atau nggak cukup gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu soal tentang kecukupan data, silakan baca-baca dulu terkait aturannya. Tapi walaupun tidak ada bacaan sih teman-teman masih bisa ya untuk ngerjain ngerjain soal kecukupan data ini. Tinggal lihat aja apakah statement satu dan 2 itu bisa dipakai untuk ngerjain soal ini. Kita coba ya teman-teman ya. Dengan statement satu nggak cukup, ya kan? Karena X-nya nggak tahu berapa. Dengan statement 2 juga nggak cukup. Kita butuh dua-duanya. Nah, pengecoh di soal ini rata-rata bakal jawab C, teman-teman. Tapi kita nggak lupa kalau sebenarnya penyebutnya ini jadi masalah. 5 dikali 7 dikurangin 7 dikali 5. Atasnya, atasnya nggak masalah ya. 2 kali 7 ditambah 3 kali 5. Nggak masalah. Kenapa jadi masalah? Karena penyebutnya 0, teman-teman. Ini atasnya 14 sama 29 ya. Nah, 29 bagi 0 berapa? Nggak ada. Kok nggak ada atau tahi nggak? Yang benar itu nggak ada, teman-teman. Kenapa? Logikanya gini nih. 6 bagi 2 kan 3 ya, teman-teman. Kenapa? Karena 2 kali 3 itu 6. Nah, kalau 29 bagi 0, berapa angka kalau dikalikan 0 hasilnya 29? Nggak ada, gitu. Jadi kalau kita disuruh tentukan, tapi kita nggak ketemu nilainya berapa, ya berarti undefined ya. Undefined. Berarti jawabannya Eko ya. Statement satu dan 2 itu masih kurang. Gitu. Oke, lanjut ya. 42. 42, tentukan nilai A ditambah B ya. Kita coba ketika mengerjakan soal kecukupan data tuh fokus di em, statement satu dulu sampai selesai atau statement dua dulu sampai selesai. Jadi jangan langsung berputus asa bahwa oh satu dan dua nggak cukup atau satu dan dua harus pakai dua-duanya. Karena biasanya soal TBS itu banyak pengecohnya di situ teman-teman. Kadang sekilas bisa dua-duanya, ternyata satu aja cukup gitu ya. Jadi kita harus hati-hati.
Oke, kalau dia dengan statement 2 dulu kalau kita lihat ya, ini pasti salah. Kenapa? Karena A kuadrat tambah B kuadrat itu nggak sama ya dengan A ditambah B dikuadratin, itu nggak sama dengan A plus B, A kuadrat sama B kuadrat, nggak sama teman-teman. Nah, kalau kita lihat di soal ini kan statement 2 udah pasti nggak bisa ya, kita fokus di statement 1. Habis dibagi 72, gitu. Nah, ketika habis dibagi 72, kita lihat bahwa, 72 itu kan 9 kali 8 ya. Kita pastikan angka A 19 tambah 9B itu habis dibagi 72. Habis dibagi 9, habis dibagi 8. Ciri-ciri habis dibagi 8, teman-teman. Kita pastikan 3 angkanya ini habis dibagi 8. 8, 9B dibagi 8. Berapa angkanya 8, 9B dibagi 8 yang mungkin untuk jadi habis ya? Misal nih, kalau dia 892 dibagi 8 tuh nggak habis, teman-teman. Coba kalau teman-teman hitung ya. 8, 9 bagi 4 gitu ya, dibagi 8, itu habis nggak? Nggak habis. Habisnya cuma berapa? Ketika 8, 9 ini adalah B-nya itu 6, teman-teman. 8, 9 bagi 6 itu, 8, 9, 6 bagi 8 itu 112. Nah, berarti B-nya dapat ya. Kalau B-nya udah dapat, kita pakai aturan 9, teman-teman. Ciri bilangan habis dibagi 9 itu adalah A ditambah 1 ditambah 9. Setiap digit angkanya itu habis dibagi 9. Ditambah, B-nya udah dapat tadi ya, 6 ya. Harus dibagi 9. 9, oh kurang ya. 9 lagi. Ah, gitu ya. Harus habis. Tapi, ditambah 9 tambah 8 tambah 6 ya. Nah, ini harus dibagi, teman-teman. Dan ketika kita cari, ini kan berarti A-nya yang paling cocok itu adalah 3 ya, teman-teman ya. 13, oke, 3 ya. Jadi 10, 19, 27, 33. Ah, berarti 33 A ditambah 33 per 9. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah ya. Ya udah. A-nya dapat, B-nya dapat, dijumlahin bisa ya. Jawabannya adalah alfa. Mas, kalau kecukupan data nih apakah harus sampai dapat gitu jawabannya itu? Nggak perlu, teman-teman. Ketika teman-teman yakin satu aja udah sampai, oh ini kalau dilanjutin dapat, udah cukup aja. Kayak yang tadi kan, ini sampai sini aja sebenarnya B-nya udah dapat, A-nya kalau dimasukin sini pasti dapat. Nggak usah dikejar A-nya berapa, B-nya berapa gitu sebenarnya. Itu yang penting udah tahu A-nya ada, B-nya ada. Udah. Dan ini bukan pecahan ya, teman-teman ya. Nah, kenapa soal yang tadi itu harus diuji ya, soal yang ini ya, teman-teman ya? Karena dia bentuknya pecahan. Kalau bentuk pecahan tuh teman-teman harus uzon dulu. Jangan-jangan penyebutnya nol nih, gitu. Itu nggak boleh, gitu. Kita harus uji coba. Tapi kalau penjumlahan biasa itu aman. Lanjut ya, ke soal nomor 43. Soal 43 ini, kita cara ngejawabnya adalah dengan simulasi sebenarnya. Jadi, kita lihat bahwa kemungkinan satu, P ditambah Z adalah genap itu cuma dua. Yang pertama adalah ganjil ditambah ganjil. Itu kan adalah genap ya, teman. Yang kedua adalah genap ditambah genap. Hasilnya pasti genap. Nah, ini dari statement satu kita dapat dua info ini. Ini anggap aja P, ini anggap aja Z. Tapi ketika mereka dikali, dia punya dua jawaban yang berbeda, teman-teman. Yang di atas itu jadinya, kalau dikali ya, ganjil kali ganjil itu, ini kalau kali ya, kali, itu ganjil kali ganjil ya ganjil ya. Genap kali genap, genap. Berarti dengan statement satu bisa aja yes, bisa aja no. Dan itu nggak boleh, teman-teman. Karena kalau ditanya tentang apakah harus exactly yes aja atau no aja, nggak boleh dua-duanya. Gitu ya. Kalau ditanya, kamu lapar nggak? Lapar, nggak boleh. Kamu lapar nggak? Nggak, boleh. Tapi kalau tanya, kamu lapar nggak? Eh, dikit lagi deh gitu. Bentar lagi deh, atau bisa aja, bisa jadi. Itu nggak boleh, teman-teman. Jadi kalau tanya apakah, jawabannya harus clear. Yes aja atau no aja. Gitu. Nggak boleh yes, no. Jadi statement satu gagal. Kita lihat statement 2, teman-teman. Statement 2 ini kan kita bisa lihat bahwa Z pangkat P adalah bilangan genap. Z pangkat P genap itu hanya terjadi ketika Z-nya genap, teman-teman. Harus genap. Harus. Karena kalau Z-nya ganjil, mau dipangkatin berapapun nggak bakal jadi genap. Ya, kayak 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, itu nggak akan pernah genap. Karena dikali 3 terus kan. Beda kalau genap, genap mau dipangkatin berapapun tetap genap. Nah, dari informasi 2, kita dapat informasi bahwa P itu adalah nggak tahu berapa, dikali Z. Z-nya genap ya. Apapun yang dikalikan genap, pasti genap.
Endingnya, apakah P kali Z merupakan bilangan ganjil? Dengan statement 2 kita bisa bilang dengan tegas no. Dan no adalah jawaban. Maka jawabannya bravo. Jadi kalau ditanya apakah ketika teman-teman nggak dapat, bukan berarti itu nggak ada jawaban ya. Nah, apakah ada hasilnya? Nggak ada, itu jawaban teman-teman. Apakah ada hasilnya? Ada, itu jawaban. Tapi kalau apakah ada hasilnya? Ya bisa iya, bisa enggak, itu bukan jawaban. Gitu ya. Kalau dengan apakah ya di soal kecukupan data. Lanjut, nomor 44, Mas Mbak. Apakah X habis dibagi sama 3? Kalau dia tentang X, apakah X habis dibagi 3, kita bisa lihat soal nomor 1 dulu nih. Step nomor 1 ya. Kan kalau kata-kata habis dibagi itu kan bisa disimpulkan dengan gini, teman. X sama dengan 65 dikali A ditambah 7. Wah, gitu. A itu apa? A itu kelipatannya gitu. Karena kita nggak tahu X itu berapa kan, teman-teman ya. Tapi dia itu bisa dibagi 65 selesai 7. Jadi kita bisa coba kalau misalnya A-nya 1, mungkin aja A-nya 1 ya. Berarti X-nya berapa tuh? 65 kali 1, 72 ya. Oh, 72 kalau dibagi 3 bisa habis ya. Habis. Kalau A-nya 1. Tapi kalau A-nya 2 gitu ya. Ternyata 1, 3, 7. Ah, X-nya ya. Dibagi 3 nggak bisa. Nggak habis. Berarti dengan statement 1 bisa yes, bisa no. Nah, beda kalau dengan statement 2, teman-teman. Statement 2 itu kan boleh kita rubah jadi X sama dengan 36A ditambah 15. Sekali lagi, X itu kita nggak tahu berapa gitu ya. Tapi pasti itu kelipatan 36 yang ditambah dengan 15. Nah, soal ini bisa kita rubah menjadi 3, buka kurung, 12A ditambah 5, teman-teman. Nah, kalau udah dirubah kayak gini ya, 3 buka kurung 12A ditambah 5, artinya berapapun nilai X itu adalah kelipatan 3. Jadi kalau dibagi 3 pasti habis. Maka jawabannya adalah bravo. Yeay. Gitu ya, Mas Mbak. Soal nomor 44. Oke, lanjut. Nomor 45. Ada gambar ini KLMNN ya. Dengan statement 1, katanya kelilingnya adalah 30. Kalau kelilingnya 30, kita nggak bisa mencari KN sama dengan MN, teman-teman. Karena kan rumus keliling itu apa sih? Keliling itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya 30 ya. 2 kali panjang tambah lebar. Berarti panjang tambah lebarnya adalah 15. Ini banyak banget kan kemungkinannya. Panjangnya bisa berapa sama lebarnya bisa macam-macam ya. Banyak kemungkinan. Maka statement 1 zong, teman. Kita coba dengan statement 2. Ketika mereka bilang bahwa ketiga persegi ini punya luas yang sama, artinya dia juga punya sisi yang sama ya. Kita umpamakan sisi yang pendek itu A, teman-teman. Sisi yang panjang itu B. Berarti ini A, ini B. Ah, dari sini udah dapat teman-teman kesimpulan ya. Karena kan minta perbandingan K banding KN berbanding MN ya. Berarti KN itu adalah B berbanding MN itu adalah A tambah B. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kan B ini ya teman-teman, sama dengan 2A kan. B yang panjang ini sama dengan 2A. Ya udah masukin aja. B itu sama dengan 2A. Gitu ya. B itu sama dengan 2A. Masukin, berarti ini 2A berbanding A ditambah 2A. Dapatlah 2A berbanding 3A. A-nya coret aja ya teman-teman ya. Cet, cet. Dapatlah 2 banding 3. Artinya dengan persamaan 2, itu cukup teman-teman. Gitu. Aman ya, Mas Ba. Di soal geometri ini memang harus teliti gitu. Karena banyak banget celahnya yang bisa ngebuat kita terkecoh, teman-teman. Lanjut ya, 46. 46 ini soal jebakan, teman-teman. Hati-hati. Karena banyak banget yang akan ngejawab jawabannya Charlie. Karena dengan statement 2, dimasukinlah statement 1, X-nya ada, Y-nya dapat. Tapi sekali lagi, kita jangan terburu-buru ketika ngerjain soal gini. Kita harus totalitas mengerjakan dengan statement 1 dulu. Bisa nggak sih dengan statement 1 itu selesai gitu ya? Kita lihat bahwa soal ini, kalau saya bagi dengan min 13, teman-teman, yang saya bagi ya, itu dapatnya adalah 5x minus 7y sama dengan 56 minus 56 per 13. Nah, kalau dari ini kan kelihatan kan, supaya soalnya ini ya, supaya soalnya ini jadinya ke sini, berarti kan ini itu kan dikali 7 ya teman-teman.
Ya nggak? Jadi dapatlah 35X dikurangin 49Y sama dengan minus 56 dibagi 13 dikali 7. Dapat. Ini berapa, Mas? Nggak penting ini berapa, yang penting ada. Jadi statement 1 cukup, teman-teman. Gitu. Aman ya? 46. Kita masuk ke statement soal nomor 47. Berapa perbandingan antara jumlah laki-laki berbanding perempuan, laki-laki banding perempuan? Rata-rata umur mereka tuh 60 gitu ya. Soal ini menarik, teman-teman. Kalau ada yang nggak teliti, mereka akan langsung jawab C. Bisa dijawab dengan kedua-duanya karena mencari perbandingan laki-laki dan perempuan itu cukup ada 3 data. Rata-rata semua, rata-rata laki-laki, rata-rata perempuan. Itu bisa dicari perbandingan berapa laki-laki, berapa perempuan ya, teman-teman. Tapi di sini ada masalah. Soal ini kan rata-ratanya laki-laki 75 ya, teman-teman ya. Ini laki-laki. Rata-rata perempuannya 70 gitu ya, 70. Ini laki-laki, ini perempuan. Nah, pastilah rata-ratanya itu di antara 70 dan 75, teman-teman. Tapi di soal rata-ratanya 60 gitu ya. Nggak akan mungkin gitu. Jadi otomatis apa? Otomatis ini ada yang salah ada yang kurang datanya, maka jawabannya I. Salah itu kurang ya, teman-teman ya. Maksudnya salah itu ya. Karena dengan statement ini nggak bisa diselesain. Berarti kurang kan? Lah kurangnya gimana ya? Berarti harus diperbaikin kata-katanya supaya dapat jawabannya gitu. Nah, pertanyaannya, Mas, gimana nih caranya kok bisa 60 tos di antara 75 sama 70? Ya gitu, teman-teman. Misalnya ya, misalnya si A punya uang 100 juta gitu ya. Si B punya uang 50 juta. Nah, rata-rata uang mereka ini kan pasti di antara 100 dan 50 kan, teman-teman? Ya enggak? Berarti 500 ditambah, sorry, 50 ditambah 100 dibagi 2 gitu ya. Dapatlah berapa? 75. Nah, kan di antaranya. Nggak mungkin lah si A dan si B bergabung rata-ratanya di bawah. Itu namanya korupsi itu. Ada yang berkorupsi gitu. Nah, makanya soal ini jadi masalah, teman-teman. Jawabannya E. Nah, ada yang tanya, Mas, ya kalau mau benar gimana nih? Oke, kalau mau benar, kita bisa pakai asumsi kalau ini laki-lakinya 75 supaya ada di antara ya, teman-teman ya. Anggap aja ininya 50 dah perempuannya. Nah, ini bisa nih dicari. Caranya gimana? Mudah aja nih. Laki-laki banding perempuan itu 75 berbanding 50. Nah, ya enggak? Rata-rata umurnya 60. Yaudah tinggal kurangin aja, teman-teman. Ini 10 selisihnya, ini selisihnya 15. Jadi perbandingannya adalah 2 banding 3. Wah, itu cara cepat untuk mencari perbandingan ya, teman-teman. Cara lamanya ada, ribet tapi itu. Maka tadi saya ulangin, maka jawabannya apa? Jawabannya adalah E ya, teman-teman. Tidak cukup. Soal terakhir. Oke, nomor 48. 48 juga sekali lagi ini soal jebakan ya, teman-teman. Banyak orang-orang yang akan menjawab A. Karena ya kalau mencari volume ini kan cukup tahu rumusnya dan ini kubus katanya gitu kan. Berarti tinggal dihitung aja kubusnya ada berapa. Tek tek tek, ini berarti dilihat jadi gambar, oh dapat nih kubusnya 24 tanpa informasi 2, kita bisa dapat. Kalau kita berpikir husnuzon ya, itu jawabannya A. Tapi kita cek dulu, teman-teman. Kita kalau kecukupan data ini harus suzon gitu. Suzon maksudnya gimana? Ini kan gambar cuma dari depan ya, teman-teman. Kita nggak tahu kan di belakangnya nih bolong apa enggak gitu kan. Karena ada sisi yang titik butanya kan ada ya, teman-teman di sini ya. Jadi belum ada kepastian kalau kubusnya ini adalah 24. Gitu tuh. 24 nggak sih? Kalau kita sekilas ya. Anggap aja di bawahnya nih lengkap gitu ya. 9 tambah 9, 18, 18 tambah 6, 24. Sekilas bisa. Tapi kita sekali lagi karena nggak tahu di belakangnya bolong apa enggak, statement satu kurang. Kita butuh penegasan dari statement 2, yaitu 24. Jadi ada 24 kubus, rusuknya satu. Nah, ya udah berarti kan dapat ya volumenya, berarti 24 dikali 1 cm pangkat 3 volumenya. Lah kalau statement 2 aja nggak bisa nggak, Mas? Nggak bisa. Kalau kita tahu kubusnya, tapi kita nggak tahu sisinya juga zong. Berarti kalau kita butuh dua-duanya jawabannya adalah Charlie ya, teman-teman. Gitu. Yeay. Aman ya, Mas Mbak? Jadi begitulah pembahasan eh, numerik kita di Free Tryout Bar Eduka. Teman-teman bisa cek mengerjakan soal TO-nya di sini ya, ada alamatnya nih ya. Teman-teman bisa copy paste dan diketik
di-copy paste gitu ya di browser teman-teman dan teman-teman bisa mengerjakan. Kalau seandainya dibutuhkan token atau password, silakan hubungi admin Bara Eduka ya teman-teman, untuk bisa mendapatkan, free token dari Bara Eduka. Sekali lagi terima kasih, untuk teman-teman, silakan like, komen, dan subscribe, channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan bisa upload lagi soal-soal dan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.